Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini, mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan yang telah menjaga melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam, sehingga hamba dapat tidur yang tenang dan nyaman dengan sukacita dan bahagia dengan damai sejahtera karena kasih perlindungan, berkat dan anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini, di mana hari yang baru secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Tuhan masih mempercayakan hamba nafas kehidupan. Oleh karena itu hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga hamba, melindungi hamba, menuntun hamba, mengarahkan hamba ke arah kebaikan dan kebenaran. Berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, membaca segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, bahkan berpikir dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, serta berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap hidup memuliakan Tuhan, tidak jauh dari Tuhan dan jatuh dalam dosa, tetap mempermuliakan Tuhan, beriman kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan hamba. Karena hamba tahu hamba tidak dapat hidup tanpa Tuhan, tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hamba butuh Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini yang terambil dari Keluaran 14 ayat 14 dengan judul khotbah kita, Tuhan berperang untuk kita. Keluaran 14 ayat 14 menyatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat ini dapat menjadi tema khotbah yang kuat tentang kepercayaan kepada Tuhan dan perannya dalam kehidupan kita. Dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berjanji untuk berperang bagi bangsa Israel yang terjepit di antara laut dan pasukan Mesir yang mengejar mereka. Janji ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan kita, tetapi juga secara aktif terlibat dalam perjuangan kita. Poin penting dalam khotbah ini. 1. Percaya kepada Tuhan. Ayat ini menekankan pentingnya percaya kepada Tuhan dan menyerahkan kontrol atas situasi kita kepadanya. Ketika kita percaya, kita dapat melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bahkan ketika segala tampaknya tidak mungkin. Tuhan berperang untuk kita. Tuhan tidak hanya menonton dari jauh, Dia secara aktif berperang untuk kita, melawan
musuh-musuh kita. Ini dapat menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi tantangan. Diam saja. Tuhan meminta kita diam, untuk diam saja dan percaya bahwa Dia akan bertindak. Ini memerlukan iman dan kepercayaan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar untuk kita. Aplikasi dalam kehidupan. Menghadapi ketakutan ketika kita menghadapi ketakutan dan kecemasan, kita dapat mengingat janji Tuhan bahwa Dia akan berperang untuk kita. Percaya dalam kesulitan, dalam situasi yang sulit, kita dapat memilih untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kebaikan kita dan bahwa Dia akan bertindak atas nama kita. Menyerahkan kontrol atas situasi kita kepada Tuhan dapat membawa damai sejahtera dan pengharapan dalam kehidupan kita. Dengan merenungkan Keluaran 14 ayat 14, kita dapat memperkuatkan iman kita dan memahami bahwa Tuhan selalu siap untuk berperang bagi kita. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan berperang untukku dalam setiap tantangan dan kesulitan yang aku hadapi. Bantu aku untuk tidak takut dan untuk mempercayai sepenuhnya rencana-Mu bagi hidupku. Aku serahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kepadamu, karena aku tahu Engkau selalu menyertai dan melindungi aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan Raja kami yang mulia, Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan yang mengajar kami supaya berdiam diri dan percaya bahwa Tuhan yang berperang untuk kita. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang hebat dan luar biasa, yang bukan hanya melihat kami, menonton kami dalam kesulitan dan kesesakan, tapi Engkau aktif bekerja, turut bekerja untuk menghancurkan, menghadapi segala tantangan dan kesulitan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang peduli, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan dan kuasa. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran ini, biar mereka boleh punya pengharapan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan berperang ganti mereka, dan mereka diam saja. Mereka hanya boleh punya pengharapan dan iman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan punya harapan bahwa Allah yang kami sembah dalam nama Yesus yang berperang ganti kami. Dan kami, bangsa Indonesia ini, diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udara diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus diproklamirkan, dikumandangkan, agar setiap orang sampai di pelosok manapun mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan, dan mereka diselamatkan hidup beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Beribadah ke gereja, memuliakan Tuhan, berdoa dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa juga bagi mereka yang percaya, yang diselamatkan, siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus dalam segala zaman. Dan neraka kosong, neraka yang tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Kami yang percaya berada di sorga bersama dengan Kristus Tuhan, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada permusuhan, hentikan segala permusuhan. Ada pertikaian, hentikan segala pertikaian. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar semua negara-negara, bangsa-bangsa aman, tentram, damai sejahtera, bersukacita, memuji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, negara-negara aman, bangsa-bangsa aman. Hidup percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, para umat Tuhan. Tuhan berkati, biar lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan. Gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka percaya, sujud menyembah, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah Tuhan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, dan secara khusus hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasinya. Tuhan berkati sistem kurikulumnya. Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya. Tuhan berkati para dosennya S1, S2 dan S3, para mahasiswa S1, S2 dan S3. Tuhan berkati semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswi Tuhan kirim untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Dan lewat itu semua mereka boleh diberkati dan mereka boleh menjadi berkat. Dan lulusan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik lulusan S1, S2 dan S3, menjadi garam dan terang dunia, dapat mempengaruhi dunia dan membawa salam bagi dunia, dan menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, biar mereka dalam konflik keluarga, mungkin di ujung perceraian, Tuhan pulihkan keluarga Kristen, biar suami tetap bersatu dengan istri dengan suami, dan orang tua dengan anak-anak, dan keluarga ini bergandeng tangan, beribadah ke gereja, ke bait Allah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan menjadi berkat, membawa salam bagi dunia, menjadi saksi bagi Kristus. Lewat keluarga-keluarga Kristen, banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga Kristen disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus menjadi berkat bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa di surga, kami semua yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami derita, di tangan, di kaki, di mata, di dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu,
di prostat, di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, di pankreas, Tuhan pulihkan. Penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit saraf kejepit, penyakit demam berdarah, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, engkau keluar dari tubuh kami. Kalau tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Dan kami yang percaya kepada Kristus telah disembuhkan, telah dipulihkan. Kami sehat kembali oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami sehat, kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa berdiri dan berjalan. Semuanya aktif, tubuh aktif, saraf-saraf tubuh aktif, otot-otot tubuh aktif, semuanya aktif dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya, haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada. Kami butuh kasih, penyertaan, berkat dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan dan Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, memberkati kita dan melindungi kita, mengajar di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, semuanya berhasil, diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.